kepada jemaat GBPS Ebenezer Baha 1 dan untuk saudara-saudara semua. Tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Yang pertama kita akan membahas nama di atas segala nama. Saudara, manusia lahir ini semua diberi nama oleh orang tuanya. Orang tua memberikan nama itu biasanya punya arti, dengan pengharapan arti nama itu akan dialami oleh anaknya. Misalnya nama Wiji. Wiji itu benih. Dia berharap, orang tuanya berharap hidupnya itu akan terus naik, bertumbuh terus. Nama Sugiharto. Sugi itu kaya, Arto itu uang. Jadi dia berharap anaknya yang bernama Sugiharto ini akan menjadi orang yang kaya raya. Atau nama tokoh-tokoh diambil supaya anaknya nanti hidupnya mempunyai kebesaran seperti tokoh-tokoh tersebut. Abraham, Daud, Daniel, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak nama-nama, tetapi tidak ada satu pun yang diberi nama di atas segala nama, kecuali Yesus. Nama di atas segala nama ini adalah kehormatan, kemuliaan, kekuasaan yang tertinggi, mengatasi segala makhluk di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi. Nama itu ialah Yesus. Saudara, Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Allah sendiri yang memberi nama kepada Yesus. Allah menyuruh malaikatnya untuk menyampaikan ini kepada Maria dan Yusuf. Jadi bukan mereka yang memberi nama, tetapi Allah sendiri. Kata Yesus dari bahasa Yunani Yesus, bahasa Ibrani Yosua, artinya adalah Tuhan adalah penyelamat. Jadi arti nama Yesus ini digenapi di dalam Yesus. Dia benar-benar menjadi juru selamat seperti yang direncanakan Allah untuknya, dengan cara mati di kayu salib. Kematiannya adalah tujuan utama dari kelahirannya. Yang berikutnya, saudara, alasan pemberian nama ini dikatakan di dalam ayat 4 tadi. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itulah sebabnya
Di dalam Filipi 2 ayat 8, Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia telah merendahkan diri. Alasan pemberian nama ini karena Yesus merendahkan dirinya. Banyak kebajikan yang dapat dilakukan manusia, tetapi banyak orang tidak menyadari bahwa kebajikan tertinggi adalah merendahkan diri. Dengan cara bagaimana Yesus merendahkan diri? Filipi 2 ayat 6 dan 7. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kata mengosongkan diri, terjemahan dari kata Yunani gnosis, mempunyai dua arti secara harfiah maupun sebagai kiasan. Yang secara harfiah contohnya di dalam Kejadian 24 ayat 20, Ribka ketika menuangkan air dan buyutnya dikatakan dituangkannya air yang dibuyutnya ke dalam palungan. Jadi mengosongkan air dari buyutnya ke dalam palungan. Arti harfiah seperti itu. Arti kiasan mengosongkan ini dipakai contohnya Yeremia 15 ayat 9. Dikatakan di situ merana, diterjemahkan merana. Meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan, ya, sebagai arti kiasan. Menurut ilmu bahasa, mengosongkan diri harus ditafsirkan sesuai dengan kalimat yang mengikutinya atau kalimat berikutnya. Di dalam Filipi 2 ayat 7 ini, kalimat kata yang mengikutinya adalah intinya untuk mati di kayu salib. Jadi Yesus melepaskan sifat keilahiannya itu, kemahakuasaannya untuk bisa mati di kayu salib, melepaskan keilahiannya. Ya kalau dia tetap maha kuasa, bagaimana dia bisa mati kayu salib? Ya, jadi dia melepaskan sifat keilahiannya itu sehubungan dia akan mati di kayu salib. Arti yang lain, Yesus mencurahkan, mengosongkan nyawanya ke dalam maut, menyerahkan akhir hidupnya di kayu salib. Nah, sekarang ada kalimat seperti ini di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana kita merendahkan diri dengan mengosongkan diri? Pertanyaannya, Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Seperti anak kecil, merendahkan diri seperti anak kecil. Ada sifat-sifat anak kecil yang menonjol
sampai dipakai untuk menunjukkan bagaimana seorang harus merendahkan diri. Antara lain, anak kecil itu punya kepercayaan penuh kepada orang tuanya atau orang-orang yang mengasihinya. Dia tidak pernah memikirkan makanan apa yang diberikan ibunya kepadanya, apalagi bayi ya, Mas bayi. Setiap kali disampaikan makanan, mulutnya suruh dibuka, kasih makanan. Dia tidak pernah memikirkan apa-apa untuk itu. Makanan apa yang dia berikan oleh ibunya, yang diberikan oleh ibunya, dia terima semua. Dia tidak pernah memikirkan kalau diajak bepergian oleh ibunya itu mau naik apa, bayarnya berapa. Ibunya atur tahu-tahu sampai di tujuan. Sekarang dia sangat percaya orang tuanya akan memenuhi segala kebutuhan. Demikian kita harus percaya kepada Yesus fulfill. Allah akan memenuhi segala keperluanmu juga, ya toh, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Keperluan kita apa? Tidak hanya soal-soal jasmani, tapi terlebih juga soal rohani. Kita butuh sukacita, kita butuh damai sejahtera, kita butuh perlindungan, kita butuh keselamatan. Kita harus percaya fulfill, percaya mati-matian, habis-habisan kepada Allah, bahwa Dia sanggup menyediakan semua yang kita butuhkan. Sifat anak kecil yang lain yang menonjol adalah ketergantungan mereka kepada orang tuanya atau kepada orang-orang yang mengasihi dia. Tanpa Kristus aku bukan apa-apa atau bukan siapa-siapa. Tanpa Kristus aku tidak berani jalan sendiri. Kita harus mengandalkan, menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri pernah berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Saudara, saya berikan satu contoh. Keluaran 33 ayat 2 dan 3 itu Yesus Allah berkata kepada Musa, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan menghalau semua bangsa-bangsa. Kau akan masuk ke dalam suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, dan aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, atau sebab aku tidak berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, berkali-kali berontak, saudara, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Allah berkata seperti itu. Lalu Musa menjawab, sebentar ya saudara, ini ada sedikit. Oke, Keluaran 33 ayat 15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, Musa berkata, jangan suruh kami berangkat dari sini. Tuhan berkata, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena kamu bangsa yang tegar tengkuk. Nanti aku akan membinasakan kalian di jalan. Tapi Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami,
Jangan suruh kami berangkat dari sini. Artinya benar-benar bergantung kepada Tuhan. Aku tidak mau, aku tidak berani jalan sendiri Tuhan. Aku tidak bisa melakukan ini sendiri Tuhan. Aku butuh Engkau. Tanpa Engkau tidak akan mau, tidak akan berani melalui hari-hari ini yang begitu menakutkan. Kita membutuhkan Yesus dalam hidup kita. Selanjutnya, tadi adalah merendahkan diri. Alasan kenapa diberikan nama di atas segala nama kepada Yesus? Karena dia merendahkan diri. Kemudian yang kedua adalah taat sampai mati. Kata taat terjemahan dari kata syama bahasa Ibrani, hurakohu Yunani, artinya mendengar, mematuhi perintah orang yang mempunyai hak untuk memerintah. Ketidakpatuhan Anda kepada perintah Allah menjerumuskan manusia ke dalam dosa, penghukuman, dan maut. Saudara, kemampuan Yesus yang sempurna itu, katakan Yesus taat sampai mati, mendatangkan kebenaran dan kehidupan bagi semua orang yang percaya. Saya memberikan satu peristiwa sebagai ilustrasi, ya, bukan peristiwa, ya, satu pernyataan begitu. Di daerah barat Amerika kuno, seorang yang bernama Stephen Bray menulis tentang dua tipe kuda yang ada di sana. Yang satu bernama runner, yang satunya lagi stander. Yang runner ini begini, saudara. Ketika dia berada di tengah-tengah pertempuran dan dia merasa nyawanya terancam, dia harus segera lari meninggalkan penunggangnya. Dia tidak peduli nasib tuannya berikutnya bagaimana. Tapi stander, seberat apapun, sebesar apapun, sedahsyat apapun pertempuran itu, dia tetap berada di tempat menemani tuannya sampai titik darah penghabisan. Saudara, semua manusia ini tidak tahu bagaimana caranya nanti dia akan mati. Tetapi Yesus tahu bahwa dia sebentar lagi akan disiksa, diadili, disiksa, dihina, dinudai, dipukul pakai mahkota duri, sampai di Golgota dia akan disalib dengan tangan kaki yang dipaku. Bahkan setelah mati pun lambungnya ditusuk dengan tombak. Overkill, tidak berberi kemanusiaan sama sekali. Dia tahu itu, dia akan segera mengalaminya, saudara. Sehingga dia dikatakan di dalam kitab Injil, dia takut dan sedih. Di taman Getsemani dia berdoa kepada Bapa, Bapa, kalau boleh, jauhkan cawan ini daripada. Sampai 3 kali dia berdoa dengan kata-kata yang sama, tetapi bukan kehendakmu yang jadi, melainkan kehendakmu saja yang jadi. Bapa menjawab dengan mengirim seorang malaikat untuk menguatkan dia.
Yesus takut dan sedih sampai keringatnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Peristiwa yang akan dialaminya begitu luar biasa, tapi dia tidak mundur. Dia meneruskan langkahnya untuk maju menuju ke salib itu. Saudara, saya ingat seorang ibu terdakwa hukuman mati karena dia dalam suatu pembunuhan sebuah keluarga, dijatuhi hukuman mati. Ketika masuk penjara, saya melihatnya dari TV, badannya kurus langsing. Setelah mendekati hari H waktu eksekusi, saya melihat juga dia di TV, badannya gemuk dan segar. Artinya apa? Selama ini dia di penjara diperlakukan dengan baik. Mungkin sebentar lagi dia akan mati, tapi Yesus tidak. Sejak dijatuhi hukuman mati, terus siksaan dia terima sampai benar-benar dia mati di kayu salib. Yesus setia sampai mati. Jesus is the standard. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Orang yang pertama tentu kita tahu yang dimaksudkan siapa? Adam, manusia pertama. Ada kepercayaan yang tidak mengakui dosa asal. Dosa asal, dosa Adam, dosanya sendiri. Tapi Alkitab jelas mengatakan itu. Jadi semua manusia keturunan Adam adalah orang berdosa. Semua membutuhkan untuk bisa dipulihkan, dihidupkan kembali, lepas dari hukuman mati kekal. Bagaimana cara Kristus untuk memulihkan manusia? 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat ini begitu jelas. Haleluya, puji Tuhan. Dalam persekutuan dengan Kristus, satu berita yang baik untuk kita. Hanya dengan di dalam persekutuan dengan Kristus, dalam Kristus, kita boleh punya pengharapan untuk hidup. Persekutuan dengan Kristus itu persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika Yesus mati untuk menggantikan kita yang seharusnya mati itu, kita sudah turun mati di dalam Dia. Itu persekutuan di dalam kematian. Dan ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, kita pun turun bangkit bersama-sama dengan Dia, menjadi manusia ciptaan baru. Saudara, jadi siapa? 1 Korintus 5 ayat 17. Yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, di luar persekutuan dengan Kristus, orang masih di bawah hukuman. Dengan cara bagaimana mengambil persekutuan dengan Yesus? 1 Yohanes 3
23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Yohanes 6 ayat 29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Mengambil persekutuan dengan Yesus dengan cara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mati menggantikan kita di kayu salib. Kita sudah boleh menikmati keselamatan yang kekal. Kita sudah diluputkan dari hukuman karena kita ikut mati di dalam kematian Kristus, dan ikut bangkit menjadi manusia baru di dalam kebangkitan Kristus. Allah memberi perintah untuk percaya kepada Yesus Kristus. Ini kabar yang menyenangkan. Hanya percaya saja kita bisa hidup. Tetapi tidak semua orang mau menerima kabar baik ini. Jadi kita, jika tidak percaya, itu berarti tidak patuh kepada perintah. Apa akibat ketidakpatuhan seorang kepada perintah Allah? 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9. Mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Sepasti Allah memberkati kita sesuai dengan janjinya. Sepasti itu juga Allah akan menghukum orang-orang yang cuek akan perintah, orang-orang yang acuh tak acuh akan peringatan-peringatannya. Sefanya 2 ayat 1 dan 2. Bersemangatlah, berkumpullah hai bangsa yang cuek, bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Masih ada kesempatan. Jangan acuh tak acuh atas peringatan-peringatan Tuhan melalui segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita atau dalam dunia ini. Jangan acuh tak acuh akan firman Tuhan yang mungkin saat ini saudara dengar. Haleluya. Masih ada kesempatan. Bagian yang terakhir, Yesus Kristus adalah Tuhan. Satu Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Saudara, hanya ada satu Tuhan saja. Tiga agama besar di dunia ini mengakui satu Tuhan, Tuhan yang Esa. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Roma 14 ayat 9.
manusia di atas bumi, ya. Baik untuk orang-orang mati maupun untuk orang-orang hidup. Sekarang kalau saya menyimak di dalam 3 Imran 45 juga mengatakan bahwa kalau Tuhan ini, Yesus ini sebagai Tuhan, Dia punya kuasa, ya. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18, kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, ya. 3 Imran 45 juga mengatakan Isa Maria wajian fit bunuh akhirat. Yesus yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa atas surga dan dunia. Nama inilah yang harus kita beritakan sampai semua lutut bertelut, sampai semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, Yesus sudah memberi teladan kepada kita, taat sampai mati. Bagaimana dengan kita? Kita mungkin sering memikirkan orang apa yang kita punyai, ya. Suami apa, suamiku itu, anak apa, anak seperti apa, suami seperti apa, istri seperti apa, teman seperti apa. Ada yang lebih baik untuk kita pikirkan sekarang. Ibu seperti apa aku ini, ya. Istri seperti apa aku ini, suami seperti apa aku ini, teman seperti apa aku ini, dan yang lebih-lebih lagi, murid Yesus seperti apa aku ini, ya. Runner atau stander. Setialah sampai mati seperti Yesus. Nama di atas segala nama adalah kehormatan, kekuasaan, kemuliaan tertinggi bagi Yesus saja. 2, alasan pemberian nama, karena Yesus merendahkan diri, mengosongkan dirinya. Demikian juga kita juga harus mengandalkan Tuhan fulfill, percaya Tuhan fulfill, mati-matian tak bisa-bisa, ya. Dan kita harus taat sampai mati. Yang terakhir, Yesus Kristus adalah Tuhan. Segala kemuliaan untuk Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Paskah.